Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Nur Ahril Muhammad. Saya dari Prodi PPKN angkatan 2023 dengan NIM 2303050070. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Tri Pusat Pendidikan. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan yaitu pusat pendidikan yang melingkungi tiga hal, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tri Pusat Pendidikan ini dicetuskan oleh tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Pada Tri Pusat Pendidikan yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kali manusia dididik, yaitu di lingkungan keluarga. Sebagaimana dalam Al-Quran juga pun disebutkan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Definisi keluarga menurut Khairuddin yaitu sekelompok sosial yang kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana hubungan sosial antar keluarga ini bersifat tetap dan didasarkan atas ikatan ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi yang dijiwai kasih sayang dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya ini lebih berfokus pada pembentukan budi pekerti, watak, terus keterampilan, pendidikan, kesusilaan, dan tolong-menolong atau sesuatu yang basic yang seharusnya diajarkan dalam keluarga gitu. Dan mengajak anak untuk berdiskusi mengenai misalnya mau makan apa gitu, anak juga ikut diajak diskusi inginnya makan apa gitu. Makanya sebagai orang tua hendaklah kita perlu memiliki pola asuh yang benar terhadap perkembangan anak. Beberapa macam pola asuh seperti pola asuh otoriter, yaitu di mana orang tua lebih dominan terhadap pergerakan anak atau pengawasan anak, sehingga ia lebih, jika anak bersalah bisa jadi anak itu akan dihukum gitu. Kemudian pola asuh kedua yaitu pola asuh demokratis, di mana adanya kerjasama antara orang tua dan juga anak, dan anak ini diakui sebagai pribadi. Ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua pula, dan kontrol orang tua yang tidak terlalu kaku. Nah, pola asuh demokratis ini yang seharusnya diterapkan untuk mengasuh anak. Kemudian pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh permisif, atau ciri-cirinya anak lebih dominan atau mendominasi dibandingkan orang tuanya. Kontrol dan perhatian orang tuanya sangat kurang, sehingga anak sering dibebaskan gitu tanpa kontrol dari orang tua, atau bahkan anak sering mengkekang orang tuanya. Kemudian yaitu lingkungan sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada satu jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ini adalah menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan formal biasa kita kenal sebagai pendidikan sekolah atau pendidikan yang diperoleh oleh seorang di sekolah gitu, secara teratur, sistematis, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas
dan ketat, mulai dari sekolah dasar, mungkin SMP ataupun sederajat, SMA, kemudian sampai ke, kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Nah, dari pemerintah pun telah mengupayakan dulunya yang wajib belajar 9 tahun atau sampai SMP, kini belajar diwajibkan minimal 12 tahun atau kelas 3 SMA sampai lulus SMA begitu. Kemudian fungsi sekolah itu apa sih untuk pendidikan anak gitu? Sekolah berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan-harapan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Banyak sekali orang tua yang mengharapkan anaknya dididikkan di sekolah sehingga berbudi luhur, terus berbakti gitu. Namun kenyataannya di sekolah pun anak malah melakukan pertengkaran, perkelahian, mendapatkan bullying. Ini adalah suatu PR bagi dunia pendidikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak, terutama dalam dunia pendidikan. Anak lebih cenderung meniru teman-temannya dibandingkan dengan gurunya. Untuk itu kiranya sebagai pengajar atau tenaga didik hendaklah memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Terus kebanyakan nih ya, sekolah itu hanya memberikan teori saja, namun prakteknya kurang begitu menurut saya. Hendaklah kalau kurikulum sekarang ya mungkin ada praktek kan. Nah, itu mungkin bisa diterapkan dalam mempraktekkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam bangsa kita, seperti kata-kata ajaib lah minimal, seperti maaf, tolong, dan terima kasih. Itu sudah cukup sepertinya untuk membentuk generasi yang lebih berwibawa dan sopan santun. Untuk menjadi guru yang baik tidak cukup hanya pada penguasaan materi yang akan disampaikan dan diajarkan dan keterampilan metodologinya, namun perlu pula memiliki karakteristik pribadi yang cocok. Unsur-unsur pribadi tersebut akan menjadi sarana yang secara integratif akan memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran dan perkembangan pada anak. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan menyadari diri sebagai satu kesatuan. Corak dan ragam pendidikan yang dialami dalam masyarakat meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Masyarakat ini menjadi dunia ketiga setelah anak terjun dari keluarga, pendidikan, setelah pendidikan misalnya SMA maupun setelah perguruan tinggi ia lulus, pastinya ia akan terjun dalam masyarakat, dan hendaknya dalam masyarakat itulah ilmunya selagi dalam pendidikan dapat dipergunakan demi menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkesinambungan. Biasanya pendidikan sekolah itu juga mengikuti apa yang ada di dalam masyarakat itu, budaya-budaya apa yang ada di masyarakat itu. Contohnya seperti dalam masyarakat ada yang namanya tahlil, ada yang namanya berjanji, dan lain-lainnya. Itu biasanya dalam sekolah pun akan diajarkan bagaimana cara tahlil, berjanji, dan juga lain-lainnya. Seperti pernikahan misalnya. Dalam
kurikulum Merdeka ini dulu waktu saya kelas 12 ada adik kelas saya yaitu kelas 10 yang baru memulai kurikulum Merdeka itu ya. Mereka ada dalam P5 itu menyajikan persembahan bagaimana orang kawinan itu menurut adat yang ada dan berkembang di masyarakat sekitar saya gitu. Nah, harapan dari sekolah ini juga mampu bermanfaat jika anak itu terjun ke masyarakat, sehingga menurut saya ada baiknya bila sekolah itu mengadakan outbound ataupun langsung terjun ke masyarakat itu seperti itu demi pelajaran gitu bagi anak dalam bermasyarakat sebelum ia benar-benar masuk ke dalam masyarakat. Tripusat pendidikan akan berhasil manakala mampu memanfaatkan masa ini dengan berbagai pembinaan dan pendidikan yang efektif. Ketiga poros kegiatan utama pendidikan seperti mengajar, membimbing, dan melatih, peran ketiganya sangat bervariasi. Kaitan antara tripusat pendidikan dengan tiga kegiatan pendidikan itu untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar Tirto Raharja dilukiskan dalam bagan di seperti ini. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Kedua, yakni pengajaran dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, yakni pelatihan dalam rangka kemahiran akan keterampilan. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.